Seru banget. Dimana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berhantu. Kalau menikah itu sepanjang pernikahan akan ada pertengkaran, akan ada berantem, akan ada perbedaan. Yang penting kan bagaimana setelah berantem bisa harmonis lagi. Iis Dahlia nasihati Rizky dan Hersa, sayangi Syaki. Terima nikah dan kawinnya kepada Hersa Rahayu Julianti, putri kandung Bapak, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sabtu 9 Desember lalu, pedangdut Rizky 2R menikah lagi dengan seorang gadis asal Kota Kembang, Bandung bernama Hersa Rahayu. Sebagai ibu angkat, Iis Dahlia bersama keluarga terlihat hadir mengikuti prosesi pernikahan kedua Rizky 2R. Luar biasa, nggak bisa dideskripsiin sih, karena memang deg-degan ini ternyata ya Deg-degan? Iya, kayak gempa bumi gitu. Kayak gempa bumi nggak? Sampai bulu sampai udah gitu sampai cepet banget, kayaknya KUA-nya mau ngawinin lagi ya. Dari tadi malu. Ya Allah, bener-bener deh. Semangat, mudah-mudahan diberkahi ya, diazanin soalnya sama masjid. Tak cuma hadir menyaksikan sang anak angkat menikah, Mama Isda juga secara khusus memberi wejangan untuk Iki dan istri barunya Hersa. Hal itu sengaja dilakukan Iis Dahlia lantaran tak mau anak angkat gagal untuk kedua kalinya berumah tangga. Yakin, kenapa yakin milihnya Iki? Duda lo punya anak satu loh. Iya, tapi memang yang Echa lihat, Iki itu banyak ngasih pengalaman, ngasih ilmunya, ngasih. Memang mungkin Iki karena yang pertama umur, terus pengalamannya mungkin memang udah levelnya beda dari Echa, jadi Echa kira Iki bisa bimbing Echa gitu. Nyaman, Echanya nyaman. Mudah-mudahan nyaman seterusnya ya, jangan awal-awal doang ya. Kalau menikah itu sepanjang pernikahan akan ada pertengkaran, akan ada berantem, akan ada perbedaan. Yang penting kan bagaimana setelah berantem bisa harmonis lagi. Walau badai menghadang. Tak hanya memberi wejangan pernikahan, Iis Dahlia yang sudah dianggap Iki seperti ibu kandung juga mewanti-wanti agar selalu menyayangi Syaki, anak dari pernikahan pertamanya dengan Nadia. Seolah menjawab wejangan Mama Isda, Hersa pun mencoba menunjukkan diri bisa jadi ibu sambung yang baik untuk Syaki. Aku selalu mengajarkan mereka bahwa hubungan itu boleh berpisah. Ketika ada anak yang harus dibesarkan bersama-sama, harus komunikasi. Udah saudaraan aja lah. Jadi kalau si Syaki ada di rumah, ya Iki datang ke rumah ketemu suaminya Nadia. Yo, aku berasa lo di sini. Kok senyum-senyum gue kendat ya? Itu ditambah. Entah kebetulan atau tidak, sama-sama saling susul menikah kali kedua. Bahkan, sama-sama mendapat jodoh masing-masing dari Kota Kembang, Bandung. Rizky dan Nadia Mustika disebut-sebut berlomba. Nggak ada perlombaan-perlombaan. Ya mungkin jodohnya kan semuanya takdir. Kita nggak berjodoh pasti ada kendala. Dia bilang kalau dilancarkan artinya insya Allah jodoh. Ya udah itu patokannya itu aja. Sumpah demi Allah sampai akhirnya aku bilang sama mereka, ya udahlah kita udah nggak usah ketemu boneka deh, nggak usah ketemu boneka Anabel karena mungkin mungkin. Demian dan Sarah Wijayanto khusus ke Amerika untuk berburu hantu. Saking cintanya pada sang istri, Sarah Wijayanto, ilusionis Demian Aditya rela ke segala hal, termasuk urusan misteri. Kini, jiwa Demian melebur jadi satu dengan Sarah, rela berjibaku ke Amerika, khusus tempat-tempat yang dikenal seram dan berhantu, seperti Preston Castle, The Conjuring, hingga museum di mana boneka Annabelle berada. Menyelesaikan apa yang mungkin tidak sengaja kami mulai sebelumnya. Lokasi berikutnya kita akan ke Conjuring House. Di Conjuring House kita akan melakukan lockdown selama 12 jam. Boneka yang paling berhantu di dunia. Menurut cerita boneka ini ditempati oleh sosok
iblis. Seru banget. Dimana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi yang berhantu seperti The Conjuring House dan juga bertemu langsung dengan boneka Annabelle, yang the real boneka Annabelle ya, bukan yang di filmnya loh, yang the real bonekanya. Jalan terjal pun dilalui, bahkan hampir ingin menyerah. Namun akhirnya, keduanya pun menjadi kreator pertama Indonesia yang diizinkan dan berinteraksi langsung dengan entitas dalam boneka Annabelle. Untuk bisa bertemu dengan orangnya, kebetulan pemilik bonekanya kan sudah meninggal sebenarnya kan, si Ed and Lorraine. Nah akhirnya boneka itu dilanjutkan dengan dari mantunya, mantu sama anaknya. Nah kita kan berarti harus mencari dia. Untuk mencari dia itu harus minimal kenal dengan paranormal lain ya, yang istilahnya dekat gitu kan. Sumpah demi Allah sampai akhirnya aku bilang sama mereka, ya udahlah kita udah nggak usah ketemu boneka deh, nggak usah ketemu boneka Annabelle karena mungkin belum dikasih jalannya waktu itu ya. Sampai akhirnya udahlah kita ke Conjuring House aja. Karena Annabelle itu kan dua tempat yang berbeda kan. Meski berada jauh di Amerika, nyatanya Sarah tetap melihat penampakan hingga harus pindah hotel berkali-kali. Aku mandi, mandi tiba-tiba ada suara. Dia bilangnya baru meninggal atau apa gitu. Nah badan aku ada di situ. Nah, aku nggak tahu nunjuk di mana di situ. Dia berdiri di pintu kamar aku, berdiri terus nggak mau pergi. Terus akhirnya kita pindah ke downtown LA. Padahal downtown LA itu manusianya lebih serem ya, cuman tapi kita nggak kemana-mana, di dalam aja. Pokoknya kemanapun kita pergi, nggak melulu tempat horor. Pokoknya kemana aja kita pergi, kita harus unggah-ungguh ya. Kita permisi, nggak usah ngomong, dalam hati aja. Pastikan ada yang terlihat dan tidak terlihat gitu sih. Jangan menantang, itu pasti.